Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Em, Terima kasih teman-teman yang telah mengikuti, udah mengklik ya link yang telah saya berikan. Kali ini saya belum bisa bertemu secara offline, namun untuk kali ini saya akan membagikan materi dan juga menjelaskan secara singkat terkait mengenai perkuliahan yang kita telah ikuti bersama, yakni dari kuliah hukum pidana. Baik, nanti tolong disaksikan ya dalam video ini. Dalam sesi akhir video nanti itu akan ada tugas beserta juga link absensi yang teman-teman bisa bisa klik di sana nanti ya. Oke. Baik, saya langsung aja ya. Saya akan share screen materi saya. Oke, baik. Em, Minggu lalu kita pernah menyinggung mengenai terkait mengenai hukum pidana, terkait mengenai asas legalitas ya, yang hukum pidana lama ya. Oke, nanti kita akan sedikit singgung bagaimana perbedaannya hukum pidana lama dengan hukum pidana baru ya. Nanti teman-teman bisa baca juga dalam materi yang telah saya berikan ya. Nah, tentu kita sedikit flashback dulu ya materi yang pernah saya berikan dahulu, yakni terkait mengenai apa makna dari asas legalitas pasal 1 ayat 1 KUHP. Yakni pertama itu merupakan maknanya ialah asas legalitas itu harus tertulis. Yang kedua tidak memungkinkan penafsiran yang sifatnya analogis. Yang berikutnya tidak memungkinkan untuk berlaku surut. Nah, nah itu maknanya. Nah, tentu kalau kita membaca hukum ya, terutama dalam pasal-pasal dalam KUHP, tentu kita mengenal beberapa metode tafsir ya dalam memahami hukum ya. Tentu metode tafsir ini kita pergunakan untuk memberikan sudut pandang yang jelas bagaimana kita memaknai hukum. Dalam konteks kali ini ialah hukum pidana. Nah, jenis-jenis penafsiran ya, kalau dari segi literatur yang saya kumpulkan itu ada yang mengenal jenis penafsiran otentik, sistematis, gramatikal, historis, sosiologis, teleologis, dan ekstensif. Nah, nanti ini metode penafsiran ini kita akan uraikan, kita akan relevansikan dengan asas legalitas ya, bagaimana memaknainya ya. Nah, sebagai satu contoh misalkan ya, ini kasus yang mana tafsir metode penafsiran ini menjadi penting dengan cara apa yang dengan case seperti apa yang kita memungkinkan untuk bisa menafsirkan dengan bunyi-bunyi rumusan rumusan dari pasal-pasal ya. Saya sebagai satu contoh misalkan di sini terkait mengenai putusan ya, ini dari sudut pandang sejarah, yakni penafsiran ekstensif versus penafsiran analogi ya. Saya sempat menyinggung bagaimana makna dari asas legalitas ya, ini tidak memungkinkan menafsirkan secara analogi. Nah, bagaimana halnya kalau kita lihat secara kasus, yakni kasus terkait mengenai apa? Ini kasus mengenai pencurian listrik ya, sebagai satu contoh. Ini walaupun sini juga ada eh, putusan-putusan lainnya. Ini kita coba tafsirkan, yakni dahulu ada kasus yang berkenaan tentang putusan Belanda ya, Hooggerat Belanda memaknai bagaimana eh, mengenai pencurian listrik yang pada saat itu tentu kalau kita lihat secara secara apa namanya, secara tafsir, listrik itu apakah memungkinkankah kita menggunakan
bunyi-bunyi pasal yang ada di KUHP, yakni di pasal, ya sebentar ya, saya lihat di pasal bunyi KUHP terkait mengenai pencurian, ya. Barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 60 rupiah. Ya, di sini bunyi pasalnya pasal 362, yang dahulu kita relevansikan dengan kasus pencurian listrik. Nah, tentu kalau kita maknai listrik ini apakah merupakan suatu benda, ya. Nah, apakah benda? Tentu secara tafsir, kalau dibunyi pasal di pencurian itu kan benda yang dimaksud ialah benda yang mana memungkinkan untuk disentuh, yang betul konkret, yang memiliki, yang dapat dipindahkan kepemilikannya dan didapat dimanfaatkan secara ekonomi. Nah, kalau kita memaknai secara tafsir secara ekstensif, yakni memperluas, ya. Ya, bukan analogi ya. Kalau di dalam hukum itu kan hukum pidana itu ialah melarang bagaimana menggunakan analogi dalam menafsirkan suatu hukum. Nah, kita memaknainya dengan cara memperluas makna dari, bunyi dari mengambil, yakni mengambil barang, ya. Nah, tentu di sini kalau kita hanya memaknai secara apa namanya tekstual saja bahwa listrik itu hak, eh, merupakan suatu barang, tetapi tentu barang tersebut kan dapat dipindahkan kepemilikannya. Nah, persoalannya di listrik ini kan dia barangnya, itu secara ini kan dia tidak berwujud ya, namun perwujudan dari barang tersebut itu dapat dimanfaatkan dan menimbulkan, apa namanya keuntungan secara ekonomis dengan aliran listrik itu. Nah, jika dia dicuri, maka itu dapat menimbulkan, apa namanya dicuri, mengambil alih, yang mana kepemilikan dari aliran listrik itu diambil alih dan mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Dengan cara secara tafsir mengenai barang, maka kalau kita memperluas pengertian barang, maka barang ini pertama dapat dipindahkan, yang kedua memiliki makna, eh, kepemilikan, perpindahan dari kepemilikan itu dapat menguntungkan secara ekonomis. Nah, dengan tafsir secara memperluas ini, maka kita akan mengerti bahwa untuk menggali kaedah-kaedah hukum agar pengertian yang didapatkan mengenai, eh, apa mengenai barang tersebut dapat diperluas. Nah, salah satunya, nah itu tadi dengan cara memperluas ini, pada saat itu hakim menerapkan suatu konstruksi untuk pengertian yang hukum yang lebih tinggi, yakni dengan cara mengambil sudut dari kesamaannya. Ya, kalau analogi kan memperbandingkan sesuatu yang memiliki kemiripan. Nah, tadi kata mengambil itu ialah mengambil suatu perbuatan yang bermaksud memindahkan suatu benda dari tangan satu dengan tangan yang lain. Ya, dengan cara penafsiran secara ekstensif tadi, ya, maka hakim ini meluaskan kaidah yang lebih tinggi sehingga perkara yang bersangkutan termasuk juga di dalamnya. Nah, di sini dari tafsir pencurian ini, jika kita tafsirkan, maka pengambilan suatu barang tadi berwujud, ya tentu di sini wujud dari barang yang diambil ini memiliki keuntungan secara ekonomis dengan perpindahan tersebut. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau kita berpikir secara konstruksi analogis, yang mana penggunaan analogi ini dilarang dalam hukum pidana dalam aspek asas legalitas tadi. Ini hakim membawa perkara yang harus diselesaikan dalam keadaan yang lebih tinggi. Nah, ini kalau dari pengertian analogi ini berbeda dengan penafsiran ekstensif tadi. Nah, tentu itu itu satu contoh berkenaan tentang penafsiran secara ekstensif. Nah, berkenaan tentang, kita relevansikan bagaimana pengertian dari asas legalitas tadi yang pernah kita singgung di pertemuan apa di minggu lalu di tatap muka, yakni di pasal 1 ayat 1,
ke-1 maupun ayat pasal 1 ayat kedua ini mengandung makna asas legalitas. Yang pertama, yakni undang-undang dimungkinkan untuk tidak berlaku surut dan syarat memberlakukan surut satu undang-undang diperbolehkan jika terjadi perubahan dan perubahan terjadi setelah tindak pidana dilakukan dan perubahan tersebut menguntungkan bagi tersangka maupun terdakwa. Dan di pasal makna yang berikutnya, yakni terkait mengenai hukum transitoria atau hukum yang sifatnya peralihan. Nah, di sini kita memaknai di pasal 1 ayat kedua ini, jika sudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan. Yang dipakai adalah aturan yang paling ringan bagi terdakwa. Nah, di sini contoh ya, undang-undang adalah lalu perbuatan dan perubahan undang-undang. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan perubahan undang-undang? Apa yang berubah? Di sini kita menafsirkan sudut pandang mengenai perubahan ini. Yang pertama teori formil, yang kedua teori material terbatas, dan ketiga teori material tidak terbatas. Nah, tadi kan bunyi pasalnya terkait mengenai perubahan ini. Tentu yang dipergunakan terkait mengenai perubahan ialah keuntungan bagi terdakwa yang paling ringan. Nah, di sini yang menguntungkan bagi tersangka ataupun terdakwa ialah hal ini tidak dapat ditentukan secara umum, ya, hanya dapat ditentukan secara masing-masing perkara konkret. Contohnya yang dimaksud ialah misalkan ya suatu contoh kasus yang dahulu pernah saya singgung, ada pertanyaan dari mahasiswa nih yang bertanya dalam ruang kelas, bagaimana jika ada suatu apa namanya aturan hukum yang baru, ya, aturan hukum yang baru yang mana eh, s- rumusan sanksi terkait mengenai penjatuhan pidana yang mana kekuatan hukumnya itu sifatnya inkrah, dan jika terjadi perubahan maka yang diambil keuntungannya. Nah, itu satu contoh kasus putusan Sambo pada satu pidana mati. Nah, kalau kita lihat dari perubahan yang dimaksud dengan perubahan undang-undang kan, yang dahulu KUHP lama itu masih masih menetapkan hukuman pidana mati sebagai pidana pokok, sedangkan di undang-undang yang baru di KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, yakni eh, pidana mati sifatnya ialah alternatif, yang mana ancaman pidana mati ada jika hakim menjatuhkan pidana mati secara secara serta-merta hukuman yang diberlakukan ialah pidana percobaan selama 10 tahun. Jika berkelakuan baik, maka pidana mati tersebut bisa digantikan menjadi pidana seumur hidup dan sebagainya gitu. Nah, di situ perubahannya itu di, diambil ialah kalau dari sudut sanksi maka kita lihat tadi yang diambil ialah menguntungkan terdakwa. Nah, di teori formil yang menjelaskan bagaimana perubahan eh, pasal 1 ayat kedua, yakni teori formil ada perubahan undang-undang kalau redaksi undang-undang pidana berubah. Terus teori material terbatas, setiap perubahan sesuai dengan perbuatan, perasaan, keyakinan hukum pada pembuat undang-undang. Dan teori material tidak terbatas, yaitu setiap perubahan baik dalam perasaan hukum dari pembuat undang-undang maupun dalam keadaan karena waktu atau boleh diterima suatu perubahan dalam undang-undang. Nah, perubahan dalam kesadaran perasaan hukum ini misalkan terkait mengenai menjadi tidak dapatnya dihukum suatu perbuatan. Ya, ini berarti dahulu undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan, perubahannya yang dahulu ialah perbuatan yang dilakukan ialah eh, merupakan suatu tindak pidana, namun di perubahan undang-undang berikutnya merupakan dekriminalisasi, merupakan suatu bukan yang merupakan suatu tindak pidana. Jadi perbuatan yang dilakukan tersebut tidak dapat dijatuhi pidana. Dan perubahan kesadarannya ya ini menjadi dapat dihukumnya suatu perbuatan yang semula perbuatannya itu apa namanya bukan merupakan suatu tindak pidana, dan perubahannya itu yang merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Yang perubahan kesadaran berikutnya yakni dapat diperberat atau diperingannya pidana atas suatu perbuatan. Ya, contohnya tadi seperti penjatuhan sanksi ya pidana ya berkaitan tentang pidana eh, pidana mati misalnya berubah jadi pidana yang KUHP lama itu pidana
pidana mati itu masih dicantum sebagai pidana pokok, sedangkan hukum pidana baru itu dilepaskan dari pidana pokok menjadi pidana alternatif. Nah, dari perubahan-perubahan tersebut setelah perubahan undang-undang setelah tindak pidana dilakukan, maka yang harus diperhatikan tentu asas legalitas ini berkenan tentang seperti yang saya singgung di minggu lalu ialah locus dan tempus delicti. Ya, ini berkaitan tentang waktu terjadinya suatu tindak pidana dan waktu terjadinya suatu tindak pidana ini menentukan bagaimana eh, apakah perbuatan tersebut di di apa perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana, yakni dan teori tempus delicti-nya. Nah, tadi berkenaan tentang eh, waktu. Waktu berarti berkaitan tentang tempus delicti. Nah, dari asas yang paling pertama tentu yang saya berkait yang paling pokok ialah tempus delicti itu berkenaan tentang asas legalitas ya. Jadi pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat kedua. Nah, ini teman-teman harus pegang ya, Bang. Ini asas legalitas berkenaan tentang batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan. Saya ulang lagi ya. Batas-batas aturan perundang-undangan asas legalitas ini di pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat kedua KUHP ini di KUHP yang lama ya. KUHP yang lama ini menganut asas legalitas yang sifatnya legalitas formil ya ya. Sedangkan di KUHP baru ini menganut asas legalitas formil dan asas legalitas material. Ini sebagai satu contoh, misalkan saya menjelaskan, ini kita ringkas ya dari waktu berlaku ruang lingkup berlakunya ketentuan undang-undang pidana, yakni kalau kita perbandingkan menurut waktu berarti di sini ya asas legalitas material dan asas legalitas formil. Yang formil ini contoh yang tadi di pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat kedua di KUHP baru ya berkenaan tentang waktu. Ini berkenaan tentang eh, waktu ruang lingkup berlakunya pidana. Sedangkan pasal kedua ayat ke-1 ketentuan sebagai ini pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat kedua ini secara teori dikenal sebagai asas legalitas formil, sedangkan di pasal 2 di bunyi pasal KUHP baru, pasal 2 ayat 1, yakni ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 tidak mengurangi berlaku hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang. Nah, di sini memungkinkan hukum yang di luar undang-undang, yakni kalau kita menganut bahwa eh, undang-undang adalah hukum, maka itu asasnya ialah asas legalitas formil. Nah, kalau yang pasal 2 ayat 1 itu secara dirumuskan secara tegas di KUHP baru, ini memungkinkan berlakunya hukum the living law atau hukum yang hidup. Nah, dengan ini terdapat simpulkan bahwa KUHP baru itu mengandung juga asas legalitas yang material, yang mana hukum yang hidup diakui sebagai aturan hukum. Nah, namun di pasal 2 ayat di selanjutnya 2 ayat kedua itu diatur bagaimana hukum yang hidup itu dalam masyarakat pada ayat 1 berlaku pada tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila. Nah, berarti ketentuan mengenai hukum yang hidup ini juga harus selaras dan seimbang dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia, dan asas asas hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa. Dan berikutnya di pasal 2 ayat 3 yakni mengatur ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur melalui peraturan pemerintah. Nah, kalau kita simpulkan di berlakunya ketentuan menurut locus ini, ketentuan hukum ini, maka ada keseimbangan antara di KUHP baru ya, kita perbandingkan KUHP baru antara asas legalitas yang sifatnya
formil, dan asas legalitas yang sifatnya material. Baik, itu dulu ya. Kita berbicara mengenai berlaku hukum pidana menurut waktu. Nah, kita akan berikutnya di sesi berikutnya kita akan bicarakan mengenai bagaimana berlakunya hukum pidana menurut tempat. Nah, tentu menurut hukum pidana menurut tempat ini asas-asasnya ada, nanti teman-teman baca di KUHP lama ya. Ya, nanti kalau dalam penjelasan saya ini bisa tetap saya acuannya ialah KUHP lama, tapi saya sisipkan pengertian-pengertian baru dalam KUHP baru apabila ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan berbeda dengan KUHP lama. Baik. Nah, dalam hukum pidana menurut tempat berarti kita membicarakan bagaimana hukum pidana ini dapat digunakan ya. Tentu yang kita maksud hukum pidana ialah hukum pidana Indonesia. Nah, atau hukum pidana lain ini kalau kita berbicara mengenai tempat ya. Tentu kita berfokus pada tempat dalam artian hukum pidana di Indonesia. Nah, lalu apa sih yang membuktikan bahwa Indonesia menganut beberapa asas terkait mengenai berlakunya hukum pidana untuk tempat? Yang pertama, nanti teman-teman bisa baca juga di pasal kedua di berkenaan tentang aturan umum ya, tentang bab satu tentang batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan. Nah, yang pertama yakni asas teritorial ya. Apa yang dimaksud asas teritorial? Tentu di sini berkenaan tentang wilayah ya, wilayah. Di sini pasal kedua ini, sini saya sebutkan ya, aturan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang. Ya, aturan perundang-undangan berlaku setiap orang yang ada yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia. Ya, itu yang pertama. Dan juga di ketentuan lain di pasal 95 sini ya. Ya, pasal 95 yang dimaksud dengan tempat di sini di pasal 95 yang dimaksud kapal Indonesia adalah kapal yang mempunyai surat laut atau kapal yang sementara, dan pasal 95 yang dimaksud pesawat indara. Nah, ini berkenaan tentang wilayah juga ya, penggunaan pesawat terbang dan juga kapal laut ya. Jadi ini merupakan satu wilayah teritorial juga. Ini yang pertama asas teritorial. Yang berikutnya asas nasionalitas pasif. Ya, ini bisa kita buktikan di pasal keempat. Ya, ini pertama, aturan pidana dalam Perundang-Undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang ada di luar Indonesia. Di sini dicantumkan yang secara perlindungan nasional pasif, yang mana yang dilindungi ialah di sini beberapa kejahatan-kejahatan yang setiap orang yang ada di luar Indonesia secara nasional pasif ini dibunyi pasal 4 ayat ke-1, beberapa kejahatan nanti teman-teman baca di pasal sekian 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 di pasal 4 ayat kedua, suatu kejahatan dengan mata uang ya, itu secara perlindungan secara asas nasionalitas secara pasif. Yang berikutnya asas personalitas atau nasionalitas aktif di pasal 5 KUHP. Pasal 5 KUHP, aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara yang di luar Indonesia. Nah, tadi yang pertama terkait mengenai yang pertama teritorial, yang kedua nasionalitas yang pasif, yang berikutnya nasionalitas yang aktif. Yang aktif ini maksudnya adalah jadi perundangan-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara di luar Indonesia ya, warga negara yang berlaku di luar Indonesia, tetapi di situ diatur secara rigid mengenai eh, ketentuan-ketentuan apa yang dilakukan di pasal 5 ayat ke-1. Itu salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal bab satu dan kedua, buku kedua, dan pasal sekian sekian sekian. Salah satu perbuatan yang pasal 5 ayat kedua, salah satu perbuatan diatur yang oleh suatu peraturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai suatu kejahatan, sedangkan menurut perundang-undang di nomor perbuatan dilanggar diancam dengan pidana. Ini berlakunya berkenaan tentang nasionalitas aktif. Dan yang berikutnya asas universalitas dibuktikan di pasal 4. Pasal 4 terkait mengenai apa? eh, berlakunya hukum pidana menurut tempat berkenaan tentang kejahatan apa yang dilanggar. Nah, ini berkenaan tentang kejahatan mata uang. Nah, ini penjelasannya ya. Nah,
Sekarang kita tadi kan apa asas-asas apa yang terkandung eh, di dalam buku ke-1 berkenaan tentang berlakunya hukum pidana tempat. Nah, sekarang kita lihat saksikan penjelasan apa yang dimaksud dengan wilayah teritorial, yakni di sini berkenaan tentang wilayah teritorial, di sini berkenaan tentang hukum pidana suatu tempat terjadinya suatu tindak pidana. Di pasal kedua dan pasal ketiga, tentu di sini yang diberlakukan ialah berkenaan tentang KUHP Indonesia, tindak pidana terjadi di Indonesia, pelakunya baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Nah, jadi kalau dalam suatu teritori di wilayah Indonesia, yang berlaku ialah KUHP Indonesia. Orang yang melakukan suatu perbuatan dalam delik apapun, ini diatur dalam KUHP Indonesia dan berlaku teori locus delicti. Nah, dalam wilayah Republik Indonesia, tentu di sini yang dimaksud dengan wilayah, kita menganut pada bunyi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, yakni ialah wilayah negara adalah suatu unsur negara yang merupakan suatu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, lalu teritorial, beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta udara di atasnya termasuk sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Berarti ada wilayah darat, kalau kita simpulkan, wilayah yang dimaksud wilayah darat, udara, dan laut. Ya, ini situ ada ketentuan batas-batasnya. Nah, batas-batas inilah nanti merujuk pada aturan-aturan dalam perundang-undangan, ya, yang dimaksud dengan batas wilayah di darat di pasal kelima undang-undang yang saya maksud tadi, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, yakni darat, perairan, dasar, dan tanah di bawahnya, dan ruang udara, serta atas dasar perjanjian bilateral atau berkenan tentang batas wilayah laut dan perundangan dalam hukum hukum positif dan hukum internasional. Nah, nanti teman-teman baca ya secara detail di sini. Nah, itu tadi berkenaan tentang batas wilayah. Nah, berikutnya terkait tentang berlakunya hukum pidana berkenaan tentang asas nasionalitas aktif, yakni berkenaan tentang diatur dalam pasal kelima, 5 hingga pasal ke-6 dan pasal ke-7 KUHP. Nanti teman-teman baca apa bunyi pasal tersebut secara umum, secara kita maknanya, yakni berlakunya hukum pidana ini ialah hukum pidana Indonesia dan tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut yang mana pelakunya merupakan warga negara Indonesia, tetapi tindak pidana yang dilakukan terjadi di luar Indonesia. Nah, lalu dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia, tetapi untuk jenis-jenis delik kejahatan yang diatur dalam pasal 5 sampai ke 6 dan pasal 7 KUHP. Di situ secara rigid diatur berkenaan tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dimungkinkan undang-undang hukum pidana dapat diberlakukan yang mana pelakunya merupakan warga negara Republik Indonesia tetapi tindak pidananya dilakukan di luar Indonesia. Yang berikutnya itu yang pertama, yang kedua tentang nasionalitas aktif. Nah, nasionalitas yang pasif yakni tercantum dalam bunyi pasal 4 dan pasal ke-8. Nah, pasal 4 dan ke-8 saya jelaskan di sini. Di pasal ke-8 itu kita baca di rumusan delik, di rumusan pasalnya. Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi nahkoda dan penumpang perahu Indonesia yang di luar Indonesia sekalipun di luar perahu melakukan suatu perbuatan tersebut dalam bab ke-29 buku kedua dan bab ke-16 buku ketiga peraturan dan peraturan dan berikutnya bla bla bla. Nah, di sini kaitan dengan asas nasionalitas pasif, ya, berlakunya hukum pidana Indonesia tentunya, tetapi tindak pidana terjadi di mana saja, ya, baik di dalam Indonesia maupun di wilayah luar Indonesia, yang yang tempat ini nasionalitas yang pasif ini ialah pelakunya baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Mengapa diberlakukan hukum pidana menurut
tempat yang asasnya itu untuk pasif, nasionalitas pasif, perlindungan secara pasif dengan maksud untuk melindungi kepentingan nasional. Nah, kepentingan nasional di sini ya di, dicantumkan di sini ada beberapa terkait mengenai aturannya eh, bagi siapa saja yang melakukan di wilayah di luar wilayah Indonesia tadi baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia di kalau warga negara itu di pasal ke-4 ke-1 salah satu kejahatan 104, 106, 107, 108 dan seterusnya dan berkenaan tentang tindak pidana. Jadi sudah diatur secara rigid dalam bunyi pasal tersebut. Yang berikutnya, yakni asas universalitas atau asas universal. Nah, asas universal berlakunya hukum pidana dengan merujuk beberapa pasal di situ. Kalau kita baca di KUHP di aturan umum di situ berkenaan tentang pasal 4 ya. Coba lihat di pasal keempat sub keempat di sini. Salah satu kejahatan terhadap pasal 438 sampai 44 sampai pasal 46 tentang diatur beberapa pasal ya. Nah, di sini di pasal-pasal ini secara universal yang dilindungi ialah kepentingan universal siapapun yang melanggar satu perbuatan pidana yang mana kejahatan yang dimaksud ialah secara universal bisa diterapkan eh, terhadap terhadap suatu perbuatan dimanapun berlaku. Nah, di sini berkenaan tentang kepentingan yang dilindungi adalah kepentingan universal untuk kepentingan dunia. Ini tentu yang paling umum ialah dalam hal kepentingan kejahatan yang berkaitan tentang mata uang, ya kan? Tentu kalau kita bicara mengenai kejahatan, tentu pertama perbuatan, pertanggungjawaban pidana dan pidananya. Nah, kalau yang berkenaan tentang perbuatannya, yang secara universal dilindungi oleh setiap negara dan negara itu boleh memberlakukan memberlakukan hukum berdasar asas universal ini untuk melindungi kepentingan kepentingannya di sini berkenaan dengan mata uang. Jadi mata uang ini merupakan suatu aset dalam suatu nasionalitas dalam suatu negara yang apabila kalau kejahatan itu dilakukan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing baik di luar maupun di dalam Indonesia itu kepentingan yang dilindungi adalah kepentingan kalau berkaitan kejahatannya kepentingan terhadap dunia terkait dengan mata uang secara universal. Nah, tadi berlakunya hukum pidana dan itu berkenaan tentang berdasar oleh tempat ini kita ada teori-teori yang menjelaskan bagaimana berlakunya hukum pidana menurut tempat. Nah, hukum pidana menurut tempat ini dibagi beberapa ajaran-ajaran yang untuk dapat diberlakukan dengan dengan pendekatan teori. Misalnya pertama teori perbuatan fisik, teori bekerjanya alat, teori akibat, dan teori tempat. Nah, berkenaan tentang teori-teori ini, kan ini ada beberapa ajaran. Nah, dari beberapa ajaran ini kita akan korelasikan bagaimana berlakunya hukum pidana menurut waktu atau tempat berdasarkan pendekatan dengan wilayah tempat berlakunya tindak pidana dari perbuatan fisik, pekerjaannya alat, teori akibat, dan teori tempat yang jamak. Nah, mengapa teori locus delicti ini penting diketahui? Karena pertama tadi, ya, berkenan tentang hukum pidana mana yang akan diberlakukan. Teori locus ini akan memberikan pemahaman terhadap kita akan hukum apa yang akan berlaku. Nah, tentang hukum apa yang berlaku, entah itu akan berlaku hukum pidana secara nasional atau hukum pidana di negara lain. Nah, di sini yang kita apa namanya yang kita fokuskan tentu kita membicarakan bagaimana hukum pidana di Indonesia. Nah, kalau hukum pidana negara lain itu akan berbicara tentang hukum pidana internasional ya. Namun hukum pidana Indonesia di sini kita untuk mengerti
dengan beberapa asas yang berlaku, baik asas yang lokus, asas yang berkaitan tempus, berkaitan tentang asas legalitas, yang berkaitan tentang lokus, berkenaan tentang beberapa asas yang mengatur terkait mengenai berlakunya hukum pidana pada tempat. Yang pertama, asas teritorial, asas teritorial, asas nasionalitas aktif, asas nasionalitas pasif, asas asas universal, dan asas-asas lainnya. Nah, disinilah kita akan mengetahui dengan tempat ini berlakunya hukum pidana bertempat. Maka kita akan mengetahui kalau berdekatan tempat, kalau berdasarkan hukum pidana Indonesia, maka kita akan mengetahui siapa yang akan berwenang mengadili. Ya, misalkan berkaitan tentang kompetensi, berkaitan tentang tempat berlakunya hukum pidana di mana perbuatan itu dilakukan dan bagaimana penjatuhan pidana itu akan dijatuhkan dengan prosesnya seperti apa. Nah, ini berkenaan tentang kompetensi. Nah, dari beberapa teori tadi berkenaan tentang perbuatan fisik, kerjanya alat, teori akibat, dan teori tempat, lalu apa sih yang dipilih gitu kan? Nah, tentu beberapa teori yang saya paparkan tadi berkenaan tentang itu tadi ada 4 ajaran. Nah, tentu di sini kita akan sesuaikan berlakunya teori tersebut berdasarkan sifat dan corak perkaranya yang akan diselesaikan. Nah, berdasarkan pendapat dari Hasil Suringa dan Zevenbergen, mempergunakan beberapa 3 teori secara teologis, ya misalkan satu contoh kasus ya, misalkan terjadi apa namanya upaya pembunuhan dengan menggunakan racun di sini di wilayah hukum Surabaya, pelakunya A, korbannya B diracun. Nah, B meminum racun tersebut yang itu apa proses diminumnya itu di Semarang dan akibat yang ditimbulkan dari meminum racun tersebut menimbulkan kematian. B-nya di Cirebon. Nah, kalau berdasar pendekatan teori kan tadi kan ada berlakunya hukum berdasarkan hukum pidana baik lokus maupun tempus. Tadi kan ini ada beberapa lokusnya kan. Ada di Surabaya. Perbuatannya pertama dilakukan di Surabaya, ini perbuatan meracun. Nah, proses diminum racunnya ini berada di wilayah hukum Semarang dan akibat yang timbul itu kematian itu di wilayah hukum Cirebon. Nah, berdasarkan beberapa pendekatan ini nanti hakim akan diberikan kemerdekaan dalam memilih beberapa lokus tadi, mulai dari lokus di Surabaya, Semarang, dan Cirebon. Nah, namun di sini itu tadi, jadi hakim itu bebas untuk memilihnya. Nah, lalu persoalannya akan timbul ialah beberapa masalah ya. Misalkan contohnya beberapa masalah yakni misalkan terkait mengenai berlakunya hukum pidana tadi. Tadi kan saya jelaskan bagaimana hukum pidana wilayah. Menurut tempat itu kapal merupakan suatu wilayah teritorial juga. Nah, namun kapal tersebut kalau berdasarkan secara teori, kapal itu kan ada yang sifatnya kapal di kapal yang berbendera Indonesia, ada kapal perang dan kapal dagang. Nah, kalau berdasarkan tempat ini ya akan timbul masalah. Nah, bagaimana misalkan prinsip terhadap prinsip ius pasagi in noxi terhadap kapal maka berlaku hukum pidana wilayah mana yang kapal atau melintas. Nah, di sini kalau kita lihat kan tentu ada beberapa kasus yang mana kasus tersebut terjadi eh, di wilayah hukum yang mana kapal ini merupakan identitas dari suatu hukum yang mana dengan wilayah bendera yang di, dipasang di kapal tersebut itu menandakan uh, berlakunya hukum apa yang dipergunakan. Misalnya kalau di kapal Indonesia yang berbendera ke Indonesia, maka di situ berlaku hukum kapal
yang ada di wilayah teritorial di wilayah di bendera tersebut. Nah, cuman bagaimana misalkan kalau ada kapal wilayah kapal asing itu melintas di wilayah teritorial Indonesia. Dan apa yang akan hukum mana yang dipergunakan? Apakah di tempat wilayah teritorial tersebut atau di wilayah kapal yang bendera yang dipasang di kapal tersebut? Ini pertanyaan-pertanyaannya. Oke, berkenaan tentang berlakunya pimpinan bertempat. Lalu berkenaan tentang asas universalitas, yakni kejahatan yang mana setiap negara berhak apa, berhak untuk memproses atau mempidana karena ada beberapa kejahatan yang dianggap serius, yang mana kejahatan tersebut berdasar pendekatan asas universalitas negara, yang mana siapapun yang negara manapun berhak untuk berhak untuk menangani menangani kasus tersebut, baik negara yang mana warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Contoh misalkan dahulu mengenai kejahatan terorisme, ya kejahatan terorisme yang mana dilakukan oleh warga negara Indonesia yang ada di wilayah Indonesia, namun apa korbannya ialah warga negara asing, dan warga negara asing di wilayah di hukum di teritorial di wilayah warga negara asing itu akibat dari korban suatu tindak pidana terorisme berdasarkan pendekatan asas universalitas, pemerintah negara asing berhak juga me- memproses hukum bagi pelaku dengan maksud kepentingan untuk melindungi korban dari eh, apa namanya nasional, berdasarkan pendekatan universal bisa juga mempidananya. Nah, ini beberapa beberapa pilihan dari bagaimana penerapan hukum pidana tersebut, ya. Nah, ini juga ada pengecualian-pengecualian bagaimana hukum pidana diberlakukan. Ya, hukum pidana yang pertama terkait mengenai imunitas dari kepala negara, yang berikutnya duta negara dan keluarganya, anak buah kapal perang asing, dan pasukan negara sahabat. Nah, itu dulu ya yang ingin saya sampaikan berkenaan tentang materi. Berikutnya, setelah teman-teman menyaksikan video ini, teman-teman mengklik daftar hadir di deskripsi video nanti yang saya upload di YouTube, dan juga nanti ada di deskripsinya di di video yang saya tampilkan nanti ada latihan soal yang teman-teman wajib menjawabnya, dan pilihan bersifat pilihan ganda, dan batas waktu pengerjaannya selama 3 hari. Teman-teman nanti jawab dan kirim nanti lewat email, ya. Email saya jawahari.kusuma@gmail.com. Baik, itu dulu yang ingin saya sampaikan terkait mengenai perkuliahan kali ini. Mohon maaf saya belum bisa untuk menyampaikan perkuliahan secara tatap muka. Kita akan berjumpa insya Allah di minggu mendatang perkuliahan tatap muka. Ya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa nanti klik di video ini, nanti di deskripsi video daftar hadir beserta tugas yang teman-teman wajib kerjakan. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan mendatang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.